Ada 3 tahap proses keselamatan. Mari kita lihat, yang sudah yakin tadi. Yang pertama yang disebutkan dengan proses justification, pembenaran. Jadi kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita berjasa, tapi kita dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Ketika kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka yang pertama yang kita alami, kita mengalami kelahiran baru. Saya yakin sudah lahir baru. Ada berapa banyak yang lahir baru? Wow, cuma di sini luar biasa. Sekali lagi, wow, katakan wow, benar-benar luar biasa. Nah, proses kelahiran baru, ini proses awal. Katakan bersama saya, proses awal. Proses awal perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan Yesus. Saya ingat pada waktu zamannya Hyper Grace lagi marak pengajarannya. Saya sempat sering mengcounter. Sebab mereka berkata begini, orangnya sudah lahir baru, udah beres. Belajar selamat, udah beres. Apapun yang dia perbuat, apapun, Bapa di sorga tersenyum. Waduh, ini menyesatkan. Karena tidak begitu soal keselamatan. Masih ada proses yang kedua, yang disebutkan dengan proses sanctification atau pengudusan. Ini proses kedua. Jadi saudara dan saya yang tadi sudah lahir baru, kita sekarang ada di sini, proses ini. Perhatikan di sini. Jadi kita tuh dikuduskan terus menerus melalui Roh Kudus dan Firman Allah. Terus dalam proses ini kita bisa jatuh, bisa, kita bisa gagal, bisa, kita bisa tersandung, bisa, tapi bukan berarti selesai. Tersandung, udah gak ada harap. No, bukan begitu. Kita harus maju terus. Bagaimana caranya supaya bisa maju? Nomor 1, datang kepada Tuhan Yesus. Minta ampun. Cuma itu aja. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ampuni. Ampuni Tuhan. Ampuni. Tuhan Yesus pasti mengampuni. Dan dia akan berkata, go, jalan terus. Kita jalan lagi. Mau tersandung lagi, datang lagi. Terus. Jangan sampai tidak datang. Habis itu berarti. Amin. Jadi kita ini ada di proses ini. Dan goalnya apa? Goalnya pengudusan. Itu menjadi serupa dengan gambar Yesus. Roma 8 ayat 29. Jadi kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Itu artinya murid. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata begini. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, wajib, harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang mengerti katakan amin. Yang mau katakan amin. Saudara, kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, otomatis kita akan jadi serupa dengan gambarnya. Itu adalah murid. Murid. Ada berapa banyak murid di depan? Wow, kita adalah murid. Saudara, keselamatan, proses keselamatan belum selesai. Kita harus menunggu yang tadi kita baca di Qur'an. Kalau Kristus yang adalah hidup kamu menampakkan diri kelak. Saya pikir, saya percaya tidak akan lama lagi. Dia akan menampakkan diri. Artinya dia akan datang di awan-awan menjemput kita murid-muridnya. Sudah rindu kedatangan Tuhan Yesus untuk hari ini. Ada berapa banyak yang rindu? Wah, ini memang jemaat di sini luar biasa. Saya mau beritahu, kalau orang sudah merindukan kedatangan Tuhan dan dia berdoa seperti ini, saya tiap hari berdoa, Maranatha, Tuhan Yesus datang, bertahun-tahun itu doa saya. Itu pasti hidupnya nggak main-main. Betul saya. Pasti hidupnya nggak main-main. Sungguh-sungguh dia akan berjaga-jaga dan berdoa. Dan itu yang Tuhan mau. Dan dikatakan kita akan ketemu dia. Jadi Rasul Paulus bilang begini, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17.
nanti akan ada 2 tanda yang terjadi. Tanda pertama, akan ada seruan penghulu malaikat. Mungkin seperti ini. Haleluya. Dan yang kedua, ada sangkakala Allah berbunyi. Mungkin seperti ini. Mungkin setelah ada 2 tanda ini apa terjadi? Tuhan Yesus turun dari surga. Kemana? Mungkin ke bumi, di awan-awan, di angkasa. Saudara, itu apabila Kristus yang adalah hidup kamu tanpa kelak, itu di sana. Apa yang terjadi di bumi? Yang pertama, orang yang mati di dalam Tuhan. Saya percaya itu yang murid akan dibangkitkan terlebih dahulu. Dan dia diberikan tubuh kemuliaan. Kemuliaan, glorification. Dan kita yang masih hidup, juga tubuh ini akan dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Saya tiap hari doa sama Tuhan, kalau boleh ya Tuhan, saya mau ikut pengangkatan tanpa mati. Boleh gak doa? Boleh. Rasul Paulus juga sama. Saya doanya begitu, Tuhan kalau boleh, saya masih hidup, Tuhan Yesus datang, berarti gak lama lagi. Dan itu kerinduan saya. Saudara, dan dikatakan ini dibangkitkan yang sudah meninggal, dan nanti bersama-sama dengan kita yang sudah dirubah, bersama-sama diangkat, akan ketemu dengan Dia, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai kapan? Selama-lamanya. Berikan tepuk tangan kami. Wow, saudara, saya bisa membayangkan nggak? Saya selalu membayangkan terus. Nanti kalau kita diangkat, kita kan saling diangkat. Nanti kalau saya ini kadang-kadang susah kenal saudara. Kalau saudara pasti kenal saya kan? Karena saya sendirian di sini. Saudaranya berdua dong saya. Pak Niko, Opa Niko, ini saya, ini aku. Bersama kamu. Loh itu yang minggu terakhir tahun 2024 ada di VWJ. Kamu dong, ayo. Wah, kita naik ketemu dengan Dia, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Jesus for everyone. 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 Saudara, ada kelupaan. Ini waktu diangkat, saya percaya nanti sebelum diangkat nama kita dipanggil. Betul ya? Betul. Niko, ya Tuhan. Siapa lagi? Ivan. Ya Tuhan. Sebutkan nama saudara masing-masing. Dengar dia panggil nama. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Pada waktu kita dipanggil nama kita akan bisa bawa apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Saudara, lagu ini bukan hanya untuk lecture, bukan untuk nanti mengarang, tapi hari ini. Ini yang harus saudara nyanyikan buat teman saudara yang tadi angkat tangan, karena sekali lagi, goal kita menjadi orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Tapi tugas utama kita sebagai murid
untuk menyelesaikan amanat Aku, menjadikan semua bangsa murid. Jesus for everyone. Saudara katakan nih, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Jadi ini sebetulnya lagu ini untuk kesaksian, gak apa kan? Kalau ketemu, Tuhan Yesus dengar, aku dipanggil, kamu juga dipanggil. Kalau nanti dipanggil, kamu jawab apa? Jawab iya. Saudara, sebetulnya simpel. Melalui lagu ini, saudara gak repot-repot. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Saudara nyanyikan buat keluarga saudara. Buat papa mama yang belum kenal Tuhan, buat mereka yang sudah kenal tapi yang datangnya hanya Natal saja. Kamu dinyanyiin ini juga. Saudara berkata kepada mereka, dengar, Tuhan Yesus lagi manggil kita. Dia juga manggil aku dipanggil nih. Ketika aku dipanggil, aku jawab. Ayo sama-sama, kamu juga jawab. Ku jawab ya, ya. Everyone yang mengabarkan Jesus for everyone. Saudara, kita yang menyelesaikan amanat Allah. Saya Tuhan. Katakan bersama saya Tuhan. Saya Tuhan. Me Lord. Me Lord. Tuhan Yesus akan datang segera. Kita harus bersiap-siap. Mari memasuki tahun yang baru, berarti kedatangan Tuhan Yesus makin dekat. Saya berdoa, jangan lupa nanti lambaikan tangan. Nanti kalau diangkat, sekarang udah gak mau lambaikan tangan dulu. Tapi saya melambaikan tangan ini, saya mau bilang sama saudara, kita menyelesaikan amanat agung perlu kuasa. Saya mau mengurapi saudara. Satu persatu saya untuk masuk ke tahun yang baru. Jadi pagi saya di Pullman nomor satu, sekarang saya di sini. Yes. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus for everyone.
menyikapiku dengan minyak kudus-Mu. Tuhan, curahkan pengurapan-Mu buat kami semua ya Tuhan. Tuhan, curahkan pengurapan